Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan channel TMC Vlog. Vlog kali ini kita akan mencoba test ride Honda CBR 250 RR SP QS Quick Shifter yang baru, model 2020, produk baru dari Astra Honda Motor. Nah, ini spesial banget, bukan hanya karena produknya yang baru sekalian, karena kita mencoba motor ini tuh di salah satu boleh dibilang fasilitas tesnya Astra Honda Motor yang baru ya, di Honda Training Center ya, yang baru ya. Gede banget sih pokoknya, di daerah Delta Mas, Bekasi apa Kerawang ya, Cikarang ya, Cikarang Bekasi. Nah, ini tuh sebenarnya saya mau cerita banyak sih tentang fasilitasnya Astra Honda Motor yang ini, tapi memang gede banget. Dia itu ada kayak yang namanya safety riding park, taman safety riding. Di dalamnya itu macam-macam. Ada yang buat bocah bahkan ya, ada yang buat bocah untuk mengenalkan safety riding dengan untuk anak-anak kecil ya. Nanti pakai sepeda, dia ada di sebuah course kecil. Namun kita akan mencoba dua course street atau road jalanan biasa yang digunakan ya, sebenarnya untuk melatih para trainer atau untuk melatih safety riding dari konsumen juga bisa di sini gitu ya, terbuka soalnya untuk umum. Dan course-nya kayak gini, dan ini tuh menurut saya sih bukannya track balap ya, karena memang beberapa titik itu masih rada kurang ya, kayak misalkan nggak ada gravel, terus habis itu nggak ada run off, yang merupakan salah satu yang penting kalau untuk di track balap. Namun kayak gini teman-teman sekalian bisa lihat bahwa ini straight di track course pertama yang boleh dibilang kecil, itu cukup halus mulus nih jalanannya gitu ya, aspalnya mulus banget karena memang baru sih ya. Dan ini tuh treknya ada yang lurusnya, terus habis itu di course pertama itu kita bisa lihat nanti beberapa titik itu bisa banget buat melakukan tes-tes untuk mengetes keseimbangan. Lalu khusus untuk Honda CBR 250 RR SP ini saya mencoba untuk mengetes quick shifternya gitu teman-teman sekalian. Seperti kita ketahui untuk varian yang baru ini itu memang rada beda di transmisinya gitu ya, walaupun memang gearbox transmisinya modelnya sama, walaupun ketambahan assist and slipper clutch gitu ya. Namun untuk daerah gear shift, Honda menghadirkan quick shifter. Quick shifter ini merupakan kayak sebuah sebuah sistem di mana dia tuh akan menghadirkan kayak sensor ya. Sensornya ini akan melihat dan merasakan ketika kita mau upshift atau downshift, dan mereka merasakannya melalui sebuah sensor kayak pressure sensor gitu ya, ada sensor tekanan di situ. Lalu hasilnya itu hasil dari mereka yang sensornya merasakan itu akan dikasih ke ECU, lalu dari ECU nanti akan dibaca dan dikenal bahwa si ridernya ingin melakukan upshift atau downshift, sehingga mereka akan melakukan sesuatu di gearbox, sehingga kayak misalkan mematikan pengapian dan lain-lain, sehingga proses upshift dan juga proses downshiftnya nih sob ya, auto blippernya itu bisa berjalan dengan maksimal. Sobat bisa lihat tadi ya, beberapa kali saya melakukan downshift tanpa menekan pedal kopling, walaupun beberapa kali terpakai juga karena aku biasa pakai kopling gitu ya. Nah sekarang kita bisa lihat bahwa nggak pakai tekan pedal kopling untuk melakukan upshift. Kalau untuk upshift sih sebenarnya untuk motor yang nggak pakai quick shifter juga saya masih beberapa kali mencobanya gitu ya, dan bisa. Dan kalau di CBR 250 RR SP QS ini boleh dibilang ya tambah enak jadinya gitu teman-teman sekalian. Jadi tambah enak pada saat melakukan
upshiftnya itu. Nah, ini kita cobain lagi ke course pertama. Jadi pada saat naik gitu ya. Nah, nih beberapa kali sobat bisa lihat di sini saya melakukan upshift tanpa tekan kopling. Ya biasa ya. Tapi nanti kita bisa lihat bagaimana auto blipper bekerja pada saat saya menurunkan kopling. Gitu ya. Menurunkan gear shift maksudnya. Ini masih menggunakan kopling gitu ya. Lalu kita akan cek lagi naik ya. Yang pasti pada saat kita melakukan upshift itu biasanya lagi akselerasi gitu sobat sekalian. Nah, kalau kita bisa melakukan upshift pada saat akselerasi itu tanpa menekan kopling, maka ada time atau waktu yang bisa kita peruncing melalui maksudnya yang bisa didapatkan dari kita tidak melakukan penekan kopling. Jadi waktunya tidak terbuang sia-sia. Jadi seperti itu memang salah satu tujuan dari upshift ya, yaitu untuk meningkatkan performa akselerasinya. Dan begitulah dengan downshift. Nah, ini juga penting sih downshift ya. Kalau kita melakukan downshift ya, kita melakukan downshift gitu ya. Nah, menggunakan quick shifter, maka yang dirasakan adalah saya melakukan downshift itu ban belakang nggak skidding. Kalau kita tanpa menggunakan motor yang tanpa menggunakan quick shifter, maka ban belakang tuh skidding kayak misalkan kayak slide kayak gitu teman-teman sekalian. Dan kalau untuk motor-motor yang menggunakan QS atau quick shifter seperti CBR 250RR ini, itu kejadian itu tidak terjadi. Jadi asli udah kayak profesional rider, profesional racer banget kalau sobat sekalian nyobain Honda CBR 250R SP quick shifter ini gitu teman-teman sekalian. Jadi nggak perlu lagi downshift menggunakan kopling. Asli nggak ada skidding, nggak ada engine brake yang terlalu besar di situ, karena juga di support juga dengan assist and slipper clutch. Lalu bagaimana tentang performanya Honda CBR 250RR? Bagi saya sih itu motor yang gampang banget menemukan top end power. Buat saya yang sebenarnya sih bukan speed lover banget gitu ya, itu dapat stride di sirkuit SRP yang biasa ini itu bisa dapat 175 km per jam teman-teman sekalian. Itu ya cukup menarik. Kenapa? Karena boleh dibilang stride dari sirkuit ini tuh jauh lebih panjang daripada stride sirkuit Sentul. Sirkuit Sentul sekitar 800 meter. Ini 1,2 km atau 1200 meter. Panjang banget gitu ya. Jadi bagi saya sirkuit ini cukup mumpuni untuk bisa mengetahui karakter performa dari motor, khususnya mengenai top end-nya seperti kayak misalkan top speed-nya gitu teman-teman sekalian. Nah, ini menarik banget. Dan ternyata selain juga quick shifter dan juga powernya yang dinaikkan ya, power maksimum yang dinaikkan di Honda CBR 250RR SP quick shifter ini, suspensi juga ternyata emang bikin perbedaan banget. Dimana bagi saya sih melihatnya suspensi ini sedikit lebih stiff ya, sedikit lebih keras ya, terutama di suspensi atau breaker upside down yang di depan. Bagi saya secara umum dimensinya, postur pada saat riding tidak jauh berbeda sih, tidak jauh berbeda. Tapi kalau sobat bisa lihat suspensi depan tuh agak kayak nongol dikit gitu ya. Kenapa? Karena sobat bisa lihat di vlog sebelumnya bahwa untuk suspensi yang 250RR SP quick shifter ini itu Showa menghadirkan suspensi yang 5 mm atau setengah cm lebih panjang ya, lebih panjang. Enggak kelihatan sih, cuman agak kelihatan nongol ya di T atas. Coba bisa lihat di situ. Di atasnya sedikit nongol, dan itu tuh ternyata memang dia nambahin pegas spring, lalu springnya jadi lebih keras. Untuk power yang lebih tinggi dihadirkan suspensi yang sedikit lebih keras karena biar support. Kalau power udah naikin terus suspensinya tidak disupport juga, wah itu ngeri juga sih. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Suspensi belakangnya juga sama. Nah, ini kita sudah selesai mengakhiri pengetesan beberapa lap ya, sekitar 3 lap di kurs
pertama dan juga 3 lap di course kedua. Total sih sekitar 6 lap. Jadi ini adalah Honda CBR 250 RRSP Quick Shifter yang boleh dibilang sih secara umum penampakannya sih tidak jauh berbeda dari yang versi yang sebelumnya, yang standar maupun yang ABS biasa. Namun potensi performanya tuh boleh dibilang memang jauh lebih baik ya. Quick shifternya ada ya, power lebih tinggi, ditambah lagi quick shifternya lebih tinggi. Sayang saya tidak melakukan pengukuran akselerasi, namun menurut saya kalau nanti pada saat dipakai akselerasinya akan jauh lebih meningkat, top speednya juga meningkat. Itu aja teman-teman sekalian, review TMC Blog mengenai Honda CBR 250 RR SP Quick Shifter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.